Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan untuk mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulia ini. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah diundang untuk turut berpartisipasi dalam acara yang besar ini, terutama kepada tokoh masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Hadirin dan hadirat sekalian, umumnya malam hari merupakan waktu yang tepat bagi manusia untuk beristirahat. Banyak dari kita percaya bahwa untuk menjadi sehat kita perlu tidur 8 jam semalam. Namun ada beberapa kasus di luar sana di mana orang-orang akan kesulitan untuk beristirahat atau tidur di malam hari walaupun kelelahan. Hal ini biasa disebut dengan insomnia. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelumnya ada yang tahu apa insomnia? Ada yang pernah ngalamin? Oke, insomnia berasal dari bahasa Latin in yang bermakna tidak dan somnus yang bermakna tidur, yaitu adalah gangguan tidur di mana orang sulit untuk tidur atau sebuah kelainan yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk tidur atau total kurang tidur. Insomnia menjadi gangguan psikomatik pertama yang dijelaskan oleh Johann Ehrnrooth pada tahun 1818. Insomnia secara klinis muncul sebagai persepsi subjektif tentang ketidakpuasan terhadap jumlah kualitas tidur. Keluhan yang muncul seringkali berupa kesulitan tidur, walaupun sedang di tempat tidur, sering terbangun selama tidur malam, dan mengalami kesulitan untuk kembali tidur. Orang dengan insomnia dapat merasa tidak puas dengan tidur mereka. Menurut pakar tidur, Catherine Pinkham, insomnia dapat mempengaruhi sejumlah besar orang. Bahkan 15 hingga 30% dari kita dapat menderita insomnia pada suatu saat dalam hidup kita. Berdasarkan statistik by country for insomnia, terdapat 10% kejadian insomnia di Indonesia sendiri. The International Classification of Sleep Disorders mengklasifikasikan insomnia menjadi 3 jenis, yaitu mild insomnia, moderate insomnia, dan severe insomnia. Yang pertama, mild insomnia atau insomnia ringan. Istilah ini menggambarkan keluhan hampir setiap malam karena kurang tidur. Yang kedua, moderate insomnia atau insomnia sedang. Istilah ini menggambarkan keluhan malam hari tentang jumlah tidur yang tidak mencukupi. Hal ini disertai dengan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan yang ringan atau sedang. Yang ketiga, severe insomnia atau insomnia berat. Istilah ini menggambarkan keluhan malam hari tentang jumlah tidur yang tidak cukup. Ini biasanya disertai dengan gangguan fungsi sosial atau pekerjaan yang parah. Insomnia berat seringkali dikaitkan dengan feelings of restlessness, irritability, anxiety, daytime fatigue, dan tiredness. Lalu, apakah penyebab insomnia or what causes insomnia? Insomnia dapat disebabkan oleh kondisi kejiwaan dan medis, kebiasaan tidur yang tidak sehat, zat-zat tertentu, atau faktor biologis tertentu. Baru-baru ini, peneliti mulai berpikir tentang insomnia sebagai masalah di mana otak kita tidak dapat berhenti terjaga. So this is how it works. Otak kita memiliki siklus tidur dan siklus bangun. Ketika satu dihidupkan, yang lain dimatikan. Apa yang terjadi dengan insomnia? Insomnia dapat menjadi masalah dengan salah satu bagian dari siklus ini, yaitu either terlalu banyak drive bangun atau drive tidur yang terlalu sedikit. Meskipun mengobati masalah fisik dan mental yang mendasari adalah langkah pertama yang baik, mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan insomnia. Kita juga perlu melihat kebiasaan sehari-hari kita. Misalnya, mungkin selama ini
kita menggunakan obat tidur atau alkohol untuk tertidur, atau mungkin meminum kopi dalam jumlah berlebihan di siang hari. Hal-hal ini akan berdampak pada berdampak panjang dan membuatnya lebih sulit untuk tertidur kemudian. Untuk mengatasi insomnia, banyak banget orang di luar sana beralih ke obat-obatan terlarang maupun resep-resep. Biasanya penderita insomnia ini tergantung pada obat tidur dan zat penenang lainnya untuk bisa beristirahat. Tetapi semua obat sedatif memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan psikologis berupa anggapan bahwa mereka tidak dapat tidur tanpa obat tersebut. Dan ini adalah anggapan yang sangat salah. Menurut Dr. James Menard, sponsor studi tidur di New Jersey Medical School, Amerika Serikat, mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada pil yang bisa menghasilkan tidur normal, melainkan hanya dibius sementara. Lalu, bagaimana cara mengatasi insomnia? Berikut adalah beberapa tips untuk mengalahkan insomnia. Yang pertama, bangun pada waktu yang sama setiap hari. Sangat menggoda emang untuk tidur larut malam di akhir pekan, apalagi jika memiliki kurang tidur selama seminggu. Namun, jika Anda menderita insomnia, Anda harus bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk melatih tubuh Anda untuk bangun pada waktu yang konsisten. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas dan durasi tidur. Namun, berolahraga sebelum tidur dapat memiliki efek stimulan pada tubuh dan harus dihindari. Cobalah untuk menyelesaikan olahraga setidaknya 3 jam sebelum Anda melakukan rencana pensiun di malam hari. Yang ketiga, jangan makan atau minum tepat sebelum tidur, karena makan larut malam atau mengemil sebelum tidur dapat mengaktifkan sistem pencernaan dan membuat Anda tetap terjaga. Yang keempat, buat lingkungan tidur Anda nyaman. Suhu, pencahayaan, kebisingan harus dikontrol untuk membuat kamar tidur kondusif. Tempat tidur Anda harus terasa nyaman. Yang kelima, melakukan terapi kognitif. Terapi kognitif membantu beberapa orang dengan insomnia mengidentifikasi dan memperbaiki pikiran dan keyakinan yang tidak tepat yang dapat berkontribusi pada insomnia. Selain itu, terapi kognitif dapat memberikan informasi yang tepat tentang norma-norma tidur, perubahan tidur terkait usia, dan membantu menetapkan tujuan tidur yang masuk akal antara lain. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, insomnia bukanlah suatu penyakit, tetapi merupakan gejala yang memiliki berbagai penyebab, seperti kelainan emosional, kelainan fisik, dan pemakaian obat-obatan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengontrol emosional kita. Saya harap pidato yang saya bawakan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian pidato dari saya hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.